Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wala haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Berjumpa kembali dengan kami. Kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang puasa. Sekarang kita akan membaca tentang hukum menelan ludah dan dahak saat berpuasa. Bagaimana sih hukumnya menelan ludah ataupun dahak ketika sedang berpuasa? Apakah sah puasanya ataukah batal? Nah, sekarang akan kita bahas. Bismillahirrahmanirrahim. Hukmun nukhamah wa mithluha al-balgham fiha tafsil. Apa hukum ketika seseorang menelan dahak saat berpuasa? Dahak yang biasa ada ketika kita batuk, dahak itu yang lendir. Apa hukumnya? Hukumnya tafsil, ada rinciannya. Yang pertama, idza wasalat haddaz zahir fabtala'aha batala shaumuh. Jika dahaknya itu ada di batas zahir daripada tenggorokan. Di mana batas zahir itu? Batas zahir itu adalah tempat keluarnya huruf kha. Kha. Yang bisa ngomong huruf kha, dia tahu di mana batasnya. Jika dahaknya itu ada di batas zahir, yaitu di tempat keluarnya huruf kha, kemudian dia telan, batala shaumuh, maka puasanya batal. Apalagi sampai melewati batas huruf kha. Misalnya ada di lidah, sudah di bibir, kemudian ditelan itu dahak, maka puasanya batal. Makanya jangan ditelan. Kalau misalnya dahak itu bisa dikeluarkan atau ada di batas zahir, yaitu batas huruf kha, maka jangan ditelan, tapi harus dikeluarkan. Karena jika ditelan maka hukum puasanya menjadi batal. Itu dia kalau dahak. Yang kedua, idza wasalat haddal batin fabtala'aha fala yabtul shaumuh. Tapi jika dahaknya itu ada di batas batin, di dalam, yaitu di tempat keluarnya huruf ha, ya, huruf ha, fala yabtul shaumuh, maka puasanya tidak batal. Kenapa? Karena dahaknya itu masih di dalam dan sulit untuk dikeluarkan. Jadi kalau ada di batas dalam, yaitu di tempat keluarnya huruf ha, maka hukum menelan dahak tersebut boleh dan tidak membatalkan puasa. Fa'inda Nawawi waqtulifa fi makhraj harfil ha, fa'inda Nawawi min haddi zahir fatubtil as-shaum idza ibtalaha ba'da wusuliha ilaih, wa 'inda rafi'i min haddil batin fala yubtil ibtila'uha. Dan berbeda pendapat ulama tentang huruf ha, tempat keluarnya huruf ha. Ha ini antara ha dan kha, di tengah. Ha antara kha dan ha. Jadi dia berada di tengah-tengah. Menurut ulama, ada yang mengatakan jika ada di batas huruf, di tempat keluarnya huruf ha, ada yang mengatakan jika ditelan batal. Itu adalah pendapat Al-Imamun Nawawi. Dan menurut Imam Rafi'i tidak batal jika ditelan, jika dahaknya berada di batas atau tempat keluarnya huruf ha. Lebih baik kita tidak menelannya, karena kita lebih mengambil pendapat yang lebih berhati-hati. Takutnya malah membatalkan puasa. Jadi itu dia hukum menelan dahak ketika berpuasa. Jika dahaknya itu ada di haddul zahir, di luar, yaitu tempat keluarnya huruf kha, maka hukum puasanya batal jika ditelan. Akan tetapi jika berada di haddul batin, di dalam, yaitu tempat keluarnya huruf ha, maka puasanya tidak menjadi batal jika dahaknya ditelan. Akan tetapi jika di tengah-tengah antara kha dan ha, yaitu huruf ha, menurut ulama, menurut Imam Nawawi dia batal, tapi menurut Imam Rafi'i tidak batal. Itu dia hukum menelan dahak saat berpuasa. Kemudian kita akan melanjutkan hukum menelan ludah saat
berpuasa. Apa Ustadz hukum menelan ludah saat berpuasa? Nah, ini akan kita bahas. Ini jawabannya. Hukumu ibtila'ir riq la yufattir li masyaqqah al-ihtiraz minhu bi thalathati syurut. Hukum menelan ludah yang ada di mulut kita itu tidak membatalkan puasa. Kenapa? Karena sulitnya untuk tidak menelan, karena ada di mulut di sini. Ada di mulut kita. Jadi masa kita harus berludah setiap menit, berludah setiap detik, berludah terus, nggak mungkin. Jadi repot. Tetapi ada 3 syarat. Jika 3 syarat ini terpenuhi, maka menelan ludah tersebut tidaklah membatalkan puasa. Walaupun sengaja. Ada misalnya dikumpulin ludahnya dikumpulin, kemudian ditelan, maka tidak membatalkan puasa. Kalau ludah, ingat ludah ini bukan dahak. Kalau yang pertama tadi yang kita bahas adalah dahak, ini adalah ludah kita. Tapi dengan 3 syarat. Jika tidak syarat ini ada, maka puasanya tidak batal. Apa itu syarat yang pertama? Ayyakuna khalisan, ay safiyan la mukhtalitan bi ghairihi. Falau ibtala ar-riq al-mukhtalit bi nahwi sibgh aw bi ghairihi batala shaumuh. Yang pertama syaratnya harus ludahnya itu murni, tidak bercampur dengan sesuatu apapun. Jadi ludahnya itu harus murni, tidak bercampur dengan sesuatu apapun. Misalnya apa? Bercampur dengan apa? Bercampur misalnya dengan sisa-sisa makanan yang ada di gigi kita, kemudian kita telan, batal. Pokoknya harus ludahnya itu murni ludah kita saja, tidak bercampur dengan sesuatu apapun. Tapi jika bercampur, yang kita telan itu bercampur dengan sesuatu, dengan sisa makanan misalnya, maka puasa kita menjadi batal. Itu syarat yang pertama, tidak bercampur dengan sesuatu apapun. Harus murni ludah kita. Yang kedua, ayyakuna tahiran la mutanajjisan. Harus suci. Jadi harus suci. Tidak boleh mutanajis. Misalnya apa mutanajis? Misalnya gusi kita keluar darah. Jadi ludah kita di mulut kita bercampur dengan darah. Sehingga hukum darah yang ada di mulut kita yang bercampur dengan ludah kita itu menjadi mutanajis. Maka ketika kita telan ludah kita tersebut, maka menjadi batal puasa kita. Kenapa? Karena yang ditelan sudah bukan ludah lagi, akan tetapi ludah yang sudah bercampur dengan sesuatu yang najis. Kemudian yang ketiga, ayyakuna min ma'dinih, fal lisan wal fam kulluhu ma'din. Falau ibtala ar-riq alladhi wasala ila humrati syafatih batala shaumuh. Yang ketiga syaratnya ludahnya itu masih berada di dalam mulut seseorang, mulut dia. Jadi lidahnya ludahnya harus berada di mulutnya. Kalau seandainya ludahnya itu sudah keluar, lalu dia telan ludahnya, udah keluar, diludahin sama dia, keluar sudah. Atau misalnya ada di sini, di pipi, ada di sini, di bibir. Di sini dikatakan humrati syafatih, merah-merah daripada bibirnya. Ada di daerah sini, di luar sudah. Ludahnya sudah di luar. Kemudian dia telan, dia minum lagi ludahnya, maka menjadi batal. Yang boleh itu hanya yang ada di dalam mulut kita saja. Atau ludahnya orang, misalnya ludahnya orang yang kita minum, maka batal. Harus punya sendiri. Jadi itu syaratnya. Syaratnya yang sudah kita bahas tadi, harus suci, kemudian harus murni, tidak bercampur dengan sesuatu yang lain, tidak mutanajis, kemudian dari mulutnya sendiri, bukan yang sudah keluar dari mulutnya. Itulah hukum menelan dahak dan menelan ludah bagi orang yang berpuasa. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Bagi yang tidak paham, bagi yang belum mengerti, silahkan tulis pertanyaannya di komentar. Nanti akan kami jawab dengan jawaban yang rinci insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.